Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, saya Yudhani Linling, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menguji reliabilitas terhadap data yang telah saya miliki menggunakan SPSS. Jadi berikut adalah tampilan dari SPSS, dan ini adalah data-data yang telah saya miliki. Sebelum melakukan uji reliabilitas, ada baiknya kita mendengarkan sedikit penjelasan mengenai reliabilitas itu sendiri. Menurut Walliser, reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability adalah keteraturan pengukuran. Menurut Sugiarto dan Situnjak, reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Ghazali menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Menurut Sukaji, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien yang tinggi berarti reliabilitas yang tinggi. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama. Atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip atau reliabilitas antar penilai. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai RXX mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih dari sama dengan 0,7. Secara khusus, beberapa teknik memerlukan persyaratan tertentu, sehingga peneliti tidak dapat begitu saja memilih teknik tersebut. Beberapa teknik mencari reliabilitas yang akan digunakan adalah 1. Spearman-Brown 2. Flanagan 3. Rulon 4. KR20 5. KR21 6. Hoyt 7. Alpha. Nah, dalam uji reliabilitas kali ini kita akan menggunakan teknik alpha. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tentunya harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk menghitung uji reliabilitas tes bentuk uraian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Rumus Alpha-Cronbach sebagai berikut. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai reliabilitas dari saya. Sekarang kita langsung saja ke langkah pertama untuk menguji data ini. Pertama-tama kita mengcopy datanya terlebih dahulu. Jadi di sini saya
menyebarkan 25 soal kepada 30 orang. Saya membuat 25 soal untuk dijawab oleh 30 orang. Dan 25 juga 30 di sini tuh bukan keharusan ya, bukan sesuatu yang wajib datanya harus segitu, enggak. Jadi kalian boleh kurang dari 25, kurang dari 30, atau lebih dari 25 dan lebih dari 30 ya. Boleh bebas sesuai data yang kalian miliki. Nah, di sini kita copy datanya dan totalnya. Jadi penomorannya tidak perlu kita copy, kita cukup copy datanya dan totalnya saja. Kemudian kita paste di SPSS kita. Nah, beginilah dia tampilannya setelah kita paste data yang telah kita miliki tadi. Di sini tampilannya masih kurang rapi ya. Jadi kita rapikan terlebih dahulu data yang kita miliki. Boleh juga kalau nggak mau rapiin juga nggak apa-apa. Nah, di sini di name, penamaannya ini saya akan langsung copy paste dari yang telah saya buat. Karena keyboard saya rusak. Nah, tinggal di copy, kemudian di paste. Nah, di sini kita lihat ada tipenya. Tipenya kita biarin numerik aja, terus desimal. Di sini desimalnya kita ganti jadi 0 ya, karena kita lihat di datanya ada 2 angka di belakang koma. Ini membuat tidak rapi dan kurang enak untuk dilihat. Jadi langsung saja kita rubah desimalnya menjadi 0. Tapi sekali lagi kalau kalian nggak mau ngerubah juga nggak apa-apa. Setelah itu kita naik lagi ke atas, kita lihat di measure-nya. Di sini kita ganti jadi scale semua ya. Scale. Nah, semuanya sudah saya ganti jadi scale, dan ini sudah jadi 0, ini sudah ada namanya. Sekarang kita lihat data kita. Nah, datanya sudah terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Jadi, di sini untuk kita melihat data, dan di sini untuk kita memperbaiki data kita, untuk merapikan lah, seperti itu. Kemudian kita klik data view lagi. Di sini kita lihat, di bagian atas ini, kita klik Analyze. Kemudian kita cari Scale. Nah, sudah tampak reliability analysis-nya. Jadi langsung saja kita klik Reliability Analysis. Kemudian di sini kita Ctrl A karena kita ingin memindahkan data yang di sini ke sebelah kanan sini di item. Tapi kita pindahkan cuman datanya saja, totalnya tidak perlu kita pindahkan. Jadi kita keluarkan nih totalnya. Nah, kemudian tinggal kita pindahkan. Sudah berpindah. Kemudian kita tinggal klik OK. Dan inilah dia hasil dari analisis kita dari pengujian reliabilitas. Di sini yang kita perhatikan adalah ini. Nah, dalam tabel case processing summary-nya ini, kita lihat di sini ada 30, berarti ada 30 orang atau 30 variabel. Kemudian di sini reliability statistiknya kita lihat di Cronbach Alpha. Di Cronbach Alpha-nya tertulis titik 909 yang berarti 0,909, di mana 0,909 ini adalah R hitung dari data yang kita miliki. Kita saya copy, apakah bisa? Oh, bisa. Jadi ini bisa di copy. Kita copy lagi karena saya tidak yakin apakah keyboard saya bisa untuk menulis 9. Nah, kita copy di R hitungnya. Jadi nilai R hitungnya adalah 0,909. Data dikatakan reliable jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Dan data dikatakan tidak reliable jika R hitungnya kurang dari R tabel.
Kemudian di sini kita cari airtable-nya. Kita belum tahu nih airtable-nya berapa. Airtable-nya bisa kita cari dengan melihat langsung di airtable. Di Google juga ada ya airtable. Di sini saya menggunakan tingkat signifikansinya 0,05. Kalian bisa menggunakan 0,01 dan yang lainnya, terserah. Di sini saya menggunakan 0,05. Dan kita ketahui bahwa airtable itu N dikurang 2. N dikurang 2. 2 saya bermasalah tetap di keyboard. Jadi saya copy dari sini dulu bentar ya. N dikurang 2. Nah, N dikurang 2. Tadi data kita itu ada 30 orang. Berarti N dikurang 2, 30 dikurang 2. 30 dikurang dengan 2. Hasilnya adalah 28. Nah, berarti kita lihat di airtable 28. Ini ya R. R-nya di sini nih. Kita cari 28. Mana nih 28? Ini nih 28. Jadi airtable dari 28 adalah 0,361. Kita tinggal tulis 0,361. Baik-baik saja keyboardnya ternyata di 0,361. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai dari R hitung dan R tabel. Di sini kita lihat R hitungnya itu 0,909 dan R tabelnya 0,361. Berarti data yang kita miliki terbukti reliable. Di sini saya sudah menulis kesimpulannya. Hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS dengan 30 sampel untuk menjawab 25 pertanyaan pilihan ganda menunjukkan reliable karena T hitung lebih besar dari T tabel. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 2. Jadi ini nih tabel 2-nya. Nah, inilah hasil dari pengujian reliabilitas terhadap data yang kita miliki, yaitu 30 variabel dan 25 soal. Di sini sudah terbukti reliable. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajubata.